Nah, sama hal juga kalau teman-teman naikkan lotnya jadi satu lot. Nah, ketika kalian open satu lot, maka dengan keuntungan yang sama yaitu 3.000 poin, maka keuntungan kalian itu udah menjadi $3.000. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mulai trading emas ya ataupun XAU di broker HFM tahun 2026 ya guys ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya lumayan detail ya mengenai pembahasan kali ini, dimulai dari daftar akun ya, deposit, kemudian kita hubungkan ke MetaTrader, kemudian kita jelaskan bagaimana cara trading emasnya ya, kita jelaskan cara open posisinya, ya spreadnya, cara close-nya, ya kemudian pair-nya apa, ya kemudian perhitungan pips dan sebagainya. Dan terakhir kita juga bakal bahas bagaimana cara withdraw-nya. Oke, jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, untuk step pertama ya, silakan teman-teman buka dulu akun HFM kalian ya guys ya. Jadi di sini saya sudah membuka akun HFM saya. Tampilannya itu bakal seperti ini ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun ya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk video cara daftar di broker HFM ini ya, dan juga link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian bisa daftar akun terlebih dahulu di broker HFM-nya sesuai dengan video tersebut ya. Pastikan teman-teman tonton sampai habis juga. Kenapa? Karena supaya akun kalian itu terverifikasi utuh ya. Jangan sampai kalian tidak melengkapi verifikasinya ya. Karena nanti akan susah withdraw ya kalau tidak kalian lengkapi verifikasinya. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah udah punya akunnya silahkan login ya. Tampilannya itu bakal seperti ini dan teman-teman bisa lihat ya, di sini itu saya memiliki beberapa akun trading di broker HFM saya ya. Ada akun premium ya, ada akun Sen, ada akun Pro ya, ada premium IDR dan juga ada akun Zero. Nah, di sini kita fokus ke akun HFM premium kita yang paling atas ini ya guys ya, dimana kalau kita klik ya, di sini saya itu belum ada saldo ya guys ya. Jadi saldo saya itu cuma $0,38. Nah, selanjutnya kita bakal deposit dulu ya, supaya kita bisa mempraktekkan bagaimana cara trading emasnya ini secara lebih jelas. Nah, untuk cara depositnya kita klik aja menu deposit ya. Nah, kemudian kita tinggal scroll aja ke bagian bawah ya. Di sini saya akan coba deposit pakai QRIS aja supaya lebih simple ya. Kita klik menu QRIS. Kemudian kita masukin nominalnya ya. Di sini saya bakal deposit misalnya Rp1.000.000. Nah, nanti yang akan saya terima adalah $58,94. Nah, kalau udah kita tinggal deposit ya. Nah, kemudian akan muncul QRIS-nya. Ini kayak biasa ya, kita tinggal screenshot lalu kita tinggal lakukan pembayaran. Nah, jadi mungkin di sini nggak bakal saya liatin ya, saya potong aja videonya ya guys ya. Karena di sini teman-teman udah bisa semua lah ya untuk cara pembayarannya. Oke. Nah, oke, setelah kita udah melakukan pembayaran ya, maka di sini ya di akun premium kita ini saldonya itu udah masuk ya guys ya. Dan kalau ditambah dengan total saldo saya yang ada di awal, itu saldo kita udah menjadi 59,28 US dollar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal hubungkan aja akun trading yang udah kita depositkan ini itu ke platform MetaTrader ya. Dan ini ya karena memang akun HFM premium saya ini tulisannya MT5 ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, artinya akun ini itu hanya bisa dihubungkan ke platform MetaTrader 5 saja. Oke. Jadi kita tinggal hubungkan aja ke platform MetaTrader 5. Nah, bentuk aplikasinya itu seperti ini ya. Pastikan teman-teman download dulu MetaTrader 5 di iOS maupun di Android ya guys ya. Ada di Play Store maupun di App Store. Kalian tinggal ketikkan aja MetaTrader 5. Nah, bentuk aplikasinya itu seperti ini ya. Nah, kalau udah kalian download, kalian tinggal buka aja MetaTrader 5-nya. Nah, setelah buka maka tampilannya itu bakal seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal klik aja menu pengaturan. Lalu kita tinggal klik menu akun baru. Nah, kemudian kita tinggal masukin nama perusahaan dan nama servernya. Nah, ini bisa kita dapatkan di akun HFM kita tadi ya. Jadi kita bisa kembali dulu. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian kita tinggal klik aja simbol gerigi ya, ataupun simbol pengaturan ini. Kemudian kita klik account details ya. Kemudian teman-teman tinggal salin aja ya servernya ini nih ya. Kalau saya kan HF Market Global Live 1 nih, kita salin aja. Kemudian kita paste di bagian masukkan perusahaan atau nama server ya. Nah, ini tinggal kita paste aja ya guys ya. Kita tempel aja, kemudian dia bakal muncul servernya, tinggal kita klik.
Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan nomor login dan kata kunci ya. Jadi nomor loginnya itu ada di akun HFM kita juga ya di sini ya. Jadi kita tinggal salin aja yang trading account ID ini ya. Kita tinggal salin aja. Lalu kita paste di kolom login ini ya di sini. Kemudian untuk kata kuncinya ya waktu teman-teman daftar akun di broker AFM, nah kata kuncinya ini teman-teman yang buat sendiri ya. Jadi hanya kalian yang ingat apa kata kuncinya. Ya, jadi pastikan ketika teman-teman daftar akun itu kan passwordnya ataupun kata kuncinya kalian yang buat. Nah, pastikan kalian simpan ya di handphone, aplikasi catatan HP kalian ataupun di buku tulis ya supaya teman-teman nggak lupa. Oke, saya masukin dulu ya kata kuncinya ini. Nah, kalau udah ya kita tinggal klik aja masuk. Nah, setelah masuk maka di sini kita sudah berhasil terhubung ya dengan platform Meta Trader 5-nya, di mana di sini udah ada nomor akun kita dan juga servernya ya. Dan kalau kita klik menu trade ya, di sini juga teman-teman bisa lihat sudah ada saldonya ya. Jadi di sini sudah terkonfigurasi, udah terhubung ya saldo kita yang ada di website HFM dengan saldo yang ada di Meta Trader 5. Nah, kalau sudah ada saldonya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung praktek aja bagaimana cara trading emas ataupun XAU-nya. Oke. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja menu quotes ya. Nah, kemudian teman-teman itu bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini untuk mengakses per XAU USD-nya, teman-teman tinggal klik aja menu pencarian yang ada di pojok kanan atas ini ya. Lalu tinggal teman-teman ketikkan aja XAU USD. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau memang sebelumnya itu belum terchecklist, ini kalian checklist dulu ya seperti ini. Kalau udah terchecklist ya, maka pairnya itu akan masuk ke halaman ini. Nah, ini ya pairnya ya, ada di bagian paling bawah. Nah, karena kita nggak butuh pair-pair yang lain, nah kita bisa hapus-hapusin aja nih pair-pair yang lain ya supaya tidak mengganggu trading kita. Nah, kita tinggal klik aja simbol pensil yang ada di atas ini ya di samping tombol pencarian. Kemudian kita klik aja semua pair yang tidak dibutuhkan. Oke? Jadi kita tinggalin aja XAU USD-nya. Nah, kita tinggal klik aja tombol sampah ini. Nah, maka di sini tinggal pair XAU USD. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan kayak 34. Nah, 34 itu apa ya? 34 itu adalah spread di per XAU USD-nya ini ya. Jadi karena kita pakai akun premium, spreadnya itu adalah 34 poin ya ataupun 3,4 pips. Nah, apa sih maksud spread ini? Spread ini adalah selisih harga ya. Selisih harga dari open posisi kita dengan si broker forex-nya ini. Nah, jadi selisih harga inilah yang menjadi keuntungan dari si brokernya ya ataupun bisa dibilang spread ini itu kayak biaya trading yang diambil oleh brokernya. Nah, jadi ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar, "Bang, kenapa ya setiap kali saya open posisi di sebuah broker forex itu bisa langsung minus?" Nah, jawabannya karena spread ini guys ya. Jadi spread ini itu bakal membuat kita langsung minus ketika kita open posisi. Nah, sebagai contoh ya, ini coba kita langsung klik aja per XAU USD-nya sekali ya. Nah, kemudian kita tinggal klik menu grafik ya. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, ini saya pengen contohin dulu spreadnya ya. Nah, ini kita contohkan open posisi ya. Kita tinggal klik aja tombol persegi panjang yang ada di pojok kanan atas ya. Kita klik aja. Nah, lalu kita contohkan open posisi pakai 0,01 lot ya. Nah, kemudian misalnya kita akan buy ya. Nah, di sini kita sudah buy posisi. Nah, kalau kita klik menu trade, nah, dia tadi langsung minus sekitar 0,34 dolar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini berhubungan dengan spread yang ada di pair ini tadi ya 34. Nah, begitu kita open 0,01 lot ya, maka tadi kita langsung minus sekitar 0,34 dolar. Nah, muncul pertanyaan, "Bang, kalau saya open 0,1?" Nah, maka teman-teman minusnya itu adalah 3,4 dolar. Nah, kalau kalian open 1 lot, nah maka kalian akan minus sekitar 34 dolar. Ya, jadi untuk minusnya ini itu tergantung dari lot yang kalian buka ya. Semakin besar lot yang kalian buka, maka dia akan berlaku kelipatan. Nah, itu adalah spread. Itu penting juga teman-teman lihat ya guys ya, spread ataupun biaya trading. Nah, selanjutnya yang pengen saya jelaskan adalah mengenai cara open posisi ya. Jadi untuk cara open posisinya ini bisa kita close dulu ya guys ya supaya tidak terlalu semak ya guys ya. Nah, ini udah kita close posisi ya. Nah,
Untuk cara open posisinya kita tinggal klik aja menu grafik ya guys ya. Nah, di sini halaman kita bisa analisa-analisa terlebih dahulu ya bagaimana pergerakan dari sebuah pair ya ataupun khususnya itu pair XAUUSD. Nah, di bagian pojok kiri ini ada tulisan D1. D1 ini artinya adalah time frame-nya ya. Kalau D1 artinya satu hari ya. Ini bahasa Inggris ya guys ya. D itu DAY, day ya, D1. Artinya setiap pergerakan satu candlestick ini mewakili pergerakan satu hari ya. Jadi contoh misalnya yang candlestick ini nih ya, yang candlestick warna hijau ini pergerakan di tanggal 27 Maret 2026. Nah, saya ya buat video ini itu di tanggal 30 Maret guys ya. Jadi kemarin kan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu libur. Nah, maka pergerakan terakhirnya itu di 27 Maret ya yang warna hijau ini. Nah, kemudian sebelumnya itu adalah 26 Maret ya. Kemudian sebelumnya lagi adalah 25 Maret ya. Jadi seperti itu ya. Jadi time frame ini menunjukkan pergerakan ya ataupun mewakili pergerakan dari masing-masing candlestick. Nah, kalau kita ubah time frame-nya, misalnya D1-nya ini kita ubah ya. Kita ubah misalnya menjadi H1. Nah, maka ya setiap pergerakan time frame ini itu mewakili 1 jam karena H itu kan hours ya. H1 artinya 1 jam. Nah, contoh ya kita lihat yang terakhir ini ya. Nah, kalau candlestick terakhir ini itu mewakili pergerakan di jam 6 ya, 30 Maretnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ubah time frame-nya lagi misalnya menjadi M30, nah artinya ini adalah pergerakan candlestick-nya berdasarkan 30 menit. Nah, seperti itu ya bagaimana melihat time frame-nya. Nah, kemudian di bagian atas ini juga ada beberapa elemen penting ya guys ya. Misalnya kayak huruf F ini adalah indikator. Jadi kalau kalian terbiasa trading pakai indikator, nah kalian bisa manfaatkan indikatornya ya. Tapi kalau saya pribadi jarang ya. Saya jarang pakai indikator dan di sampingnya itu ada kayak alat pembantu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tambahkan rectangle, kalian pengen buat garis horizontal ya, garis vertikal ya ataupun mau buat trend line dan semuanya, itu teman-teman bisa gunakan objek-objek yang ada di sini. Nah, selanjutnya ya di bagian sampingnya ada kayak gambar jam. Nah, ini adalah buy limit ya. Buy limit bisa, kemudian sell limit bisa ya, buy stop bisa, sell stop bisa, buy stop limit bisa, sell stop limit bisa. Ini adalah tipe-tipe ordernya ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan tipe-tipe order yang berbeda gitu ya, teman-teman bisa gunakan beberapa tipe order ini ya. Dan untuk tipe-tipe order ini nanti mungkin kita akan buatkan video khusus ya, bagaimana pengertiannya dan bagaimana cara penggunaannya. Karena kalau kita jelaskan di sini, yang ada videonya itu bakal sangat panjang, oke? Nah, kemudian kalau teman-teman ingin open posisi, nah kita masuk ke menu terakhir nih, yaitu menu persegi panjang ini. Nah, kalau kita klik ya, dia itu bakal muncul tombol sell dan tombol buy-nya ini. Ya, jadi kita di sini bisa setting ya. Lot-nya juga nih di bagian sini nih ya, ada lot 0,01 lot. Lot ini itu sama kayak kita jual beli saham ya. Kalau di saham kan lot terkecilnya adalah 1 lot. Nah, tapi kalau di forex itu lot terkecilnya adalah 0,01 lot. Nah, jadi perhitungan simpelnya semakin besar lot yang kita gunakan, maka semakin besar pula resiko ataupun keuntungan yang bakal kita dapatkan. Nah, semakin kecil lot yang kita gunakan, maka semakin kecil pula resiko ataupun keuntungan yang bakal kita dapatkan. Contoh, ini kita bakal open posisi di XAUUSD ya. Kita bakal buy aja ya. Kita coba langsung klik aja buy ya di sini. Nah, kita udah buy 0,01 lot nih. Nah, kita bisa klik sekali ya di open posisinya. Lalu kita bisa pasang SL dan TP ya. Nah, karena kita buy ya, maka SL-nya itu ada di bawah ya. Nah, contoh ya, misalnya kita pasang SL-nya itu katakanlah di $15 ya. TP-nya itu di 2 kali lipatnya misalnya ya, yaitu di $30. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja tanda panah berwarna biru ini ya. Lalu kita tinggal klik ubah. Oke. Nah, maka di sini udah modify ya. Kita sudah memasang TP dan SL-nya. Nah, kalau seperti ini artinya ketika nanti SL-nya itu terkena ya, maka kita akan minus sekitar $15 ya guys ya. Nah, di sini kelihatan nih ya. Ketika terkena SL kita akan minus $15 ya. $15,34. Kemudian ketika terkena TP maka kita bakal profit sekitar $30,56 ya. Nah, di bagian sini juga ada keterangan mengenai poinnya ya. Jadi kalau misalnya
terkena TP ya, kita itu akan untung sekitar 3056 poin ya guys ya. 3056 poin itu kalau dijadiin pips ya itu sekitar 356 pips ya. Nah, jadi perhitungan simpelnya adalah kalau teman-teman open 0,01 lot dan kalian profitnya itu 3056 poin, nah maka kalian bakal untung $30. Nah, kalau teman-teman opennya itu 0,1 lot ya. 0,1 lot itu artinya dengan poin yang sama ya, kita genapin aja jadi 3000 poin. Nah, maka keuntungan kalian itu akan berbeda ya, bukan $30 lagi, tapi udah menjadi $300. Nah, sama hal juga kalau teman-teman naikkan lotnya jadi satu lot. Nah, ketika kalian open satu lot, maka dengan keuntungan yang sama yaitu 3000 poin, maka keuntungan kalian itu udah menjadi $3000 ya, bukan $30 lagi. Ya, jadi di sini itu lot kalian itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya ya, keuntungan ataupun kerugian yang kalian dapatkan. Ya, begitu juga halnya dengan loss ya ataupun SL-nya ini. Nah, jadi ini harus kalian pertimbangkan ya guys ya, karena banyak sekali pemula itu yang MC ya, itu gara-gara mereka tidak mempertimbangkan antara lot yang mereka pakai ya dengan jumlah pips yang mereka ingin dapatkan ya guys ya. Karena kalau teman-teman nggak kalkulasikan di awal ya, maka nanti yang ada kalian bakal kehilangan semua modal kalian. Makanya sebelum teman-teman open posisi ya, kalian itu harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu ya. Misalnya penggunaan lotnya ya, berapa pips ya target kalian, kemudian apakah bisa menahan margin level kalian atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu harus dilakukan sebelum teman-teman open posisi ya, bukan sesudah open posisi ya. Oke, jadi itu juga harus teman-teman perhatikan ya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal langsung klik aja menu trade ya guys ya. Di sini kita udah minus sekitar $6,7. Nah, di sini kita bakal close posisi aja ya guys ya. Ini kita close aja posisinya. Kita klik yang tombol warna oranye ini ya. Lalu kita klik aja tutup ya guys ya. Nah, di sini setelah teman-teman udah tutup posisi ya, untuk melihat posisi yang udah kita tradingkan sebelumnya, teman-teman tinggal klik aja menu riwayat. Nah, maka akan langsung muncul riwayat saldonya ya guys ya. Jadi di sini itu tadi kita ada deposit sebesar $58 ya di awal. Nah, kemudian kita juga udah melakukan dua transaksi ya, yaitu di XAUUSD ya $0,99 dan di pair kedua juga di XAUUSD dan kita minus $8,43 ya. Jadi di sini kita bisa melihat transaksi yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, dari saldo kita $58 ya, kalau kita klik menu trade ya, sekarang ini saldo kita udah sisa $49,86 ya. Jadi kalau teman-teman trading di pair XAUUSD itu seperti itu ya. Jadi karena pergerakan pipsnya itu cukup volatile ya, sehingga dengan lot terkecil pun ya, lot 0,01 pergerakannya itu bisa sangat ekstrim ya guys ya. Ini bahkan sampai di posisi kita kedua ini ya, kita itu langsung minus itu 84 pip guys ya. $8,43 ini 84 pips ya. Kita dari harga 4503 itu turun ke 4495 ya. Ini padahal kita tadi open posisinya itu cuman dalam beberapa menit saja ya. Bahkan cuman 1 sampai 2 menit guys ya. Itu udah turun hampir 100 pip ya. Ini pergerakan yang cukup luar biasa ya dari pair XAUUSD. Padahal ini kita buat videonya di pagi hari ya guys ya, ataupun siang hari lah ya, udah jam 11 siang. Oke. Jadi itu sedikit penjelasan aja ya teman-teman kepada kalian. Nah, selanjutnya kita akan bahas cara withdrawnya ya. Ini juga banyak banget pertanyaan dari teman-teman, saya lihat di kolom komentar. Bang, untuk withdrawnya di mana? Kok saya lihat di MetaTrader nggak ada? Nah, jadi ya untuk withdrawnya itu bukan di MetaTrader guys ya. Jadi withdrawnya itu tetap di akun HFM-nya ya, bukan di MetaTrader-nya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen withdraw, nah teman-teman bisa kembali ke akun HFM kalian guys ya. Jadi silakan teman-teman buka akun HFM kalian. Nah, di sini ya, ini kita refresh dulu ya supaya saldonya itu menjadi real time. Nah, di sini saldonya itu udah menjadi $49,86. Nah, di sini kalau teman-teman pengen withdraw ya, itu caranya adalah kalian harus pindahin dulu saldonya ini ke wallet ya. Jadi kalian tinggal klik aja tombol garis 3 ini ya. Kemudian kalian klik withdraw funds ya. Nah, lalu kalian transfer internal dulu ke wallet kalian.
Nah, setelah itu barulah teman-teman withdraw-nya itu dari wallet kalian ya, langsung ke rekening bank kalian. Dan kalau memang kalian butuh videonya ya, untuk video lengkap bagaimana cara withdraw-nya juga udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa cek aja video playlist seputar HFM yang ada di deskripsi ya. Itu untuk video cara withdraw-nya ada di video playlist tersebut ya. Dan di video playlist tersebut selain video cara withdraw HFM ya, saya juga udah buatkan puluhan video lain terkait broker HFM ini. Nah, kalau kalian butuh tutorialnya, kalian bisa cek aja video playlist HFM tersebut. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.